Kamu bisa scroll TikTok atau Instagram berjam-jam tanpa ngerasa capek. Tapi disuruh fokus kerja, belajar, 30 menit aja, tiba-tiba berat banget. Dan kamu pasti udah coba berbagai cara. Bikin to-do list, set alarm, janjikan diri sendiri mulai besok, tapi tetap aja susah. Nah, ini bukan karena kamu malas atau kurang disiplin. Ini karena otak kamu udah di-hijack dan kamu nggak sadar. Dan percaya deh, aku tuh ngomong ini bukan dari teori doang. Aku dulu lulus kuliah dengan IPK 2,9. Otak aku dari dulu gampang banget ke distract dan susah fokus. Bahkan sebelum sosmed ada di handphone kita. Tapi akhirnya aku bisa survive dan berkembang di corporate global selama 15 tahun. Bukan karena aku tiba-tiba berubah jadi lebih rajin, tapi karena aku nemu penjelasan yang bikin semuanya masuk akal. Lewat deep dive ke neuroscience dari berbagai buku dan science-based podcast. Dan itu yang mau aku breakdown di video ini. Apa yang sebenarnya terjadi di otak kamu, dan teknik yang bisa ngereset semua itu dalam hitungan hari. Nah, pertama, kenapa sih susah ngerjain hal susah? Oke, jujur dulu. Kamu pernah nggak duduk di depan laptop, niat mau belajar atau ngerjain sesuatu yang penting, tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok 2 jam? Atau niat olahraga pagi, alarm udah bunyi, tapi malah dimatiin dan tidur lagi. Dan yang bikin frustrasi, kamu tahu itu salah, tapi tetap aja kamu lakuin. Nah, kebanyakan orang langsung nyalahin diri sendiri. Aku emang malas, aku nggak disiplin, aku lemah, aku juga dulu kayak gitu. Dan kalau kamu pikir aku dari dulu orangnya produktif, wah itu jauh banget. IPK aku 2,9. Bukan karena nggak mampu, tapi karena otak aku tuh gampang banget ke distract dan susah banget duduk ngerjain satu hal sampai selesai. Dan itu sebelum sosmed ada di tangan kita 24 jam. Bayangin kalau aku kuliah sekarang. Nah, tapi ternyata masalahnya tuh bukan di karakter aku dan bukan di karakter kamu juga. Ini soal kimia di otak kita. Ada satu neurotransmitter yang ngatur hampir semua keputusan kamu soal apa yang mau kamu lakuin. Namanya dopamin. Dan ini yang aku pelajarin dari buku Dopamination-nya Dr. Anna Lemke. Beliau adalah psikiater dari Stanford. Dopamin itu bukan sekedar hormon bahagia kayak banyak orang berpikir. Nah, dopamin ini soal keinginan, soal rasa aku mau itu. Jadi kalau kamu nggak punya motivasi buat ngerjain sesuatu, itu artinya otak kamu nggak ngeluarin cukup dopamin untuk hal itu. Dan masalahnya, di zaman sekarang, otak kita tuh udah dibanjirin dopamin dari tempat yang salah. Nah, kenapa scroll 5 menit bisa jadi 2 jam? Nah, di buku Dopamination, Dr. Anna Lemke cerita tentang sebuah eksperimen yang hasilnya bikin para ilmuwan itu sendiri nggak nyangka. Mereka stimulasi bagian otak tikus, bagian reward centernya atau bagian kesenangannya, dan hasilnya, tikus itu nggak bisa berhenti nyari stimulasi itu lagi. Dia jadi nggak mau makan, dia nggak mau tidur, sampai akhirnya dia kolaps kelelahan. Nah, kedengerannya ekstrim banget, tapi kamu pernah nggak buka handphone sebentar? Terus tahu-tahu udah sejam lebih berlalu, dan kamu bahkan lupa mau ngapain tadi. Nah, itu bukan kebetulan. Mekanismenya sama, dan ini ada penjelasan sainsnya. Andy Huberman, neuroscientist dari Stanford yang punya podcast soal science dan performance, juga jelasin bahwa otak kita tuh ngeluarin dopamin paling banyak bukan waktu kita dapat sesuatu yang kita suka, tapi justru waktu kita mengharapkan sesuatu itu. Nah, makanya scroll sosmed itu susah banget dihentiin. Setiap kali kamu swipe, kamu tuh nggak tahu apa yang bakal muncul. Mungkin kontennya lucu, mungkin kontennya relate banget, mungkin biasa aja. Nah, ketidakpastian itu, rasa mungkin ada yang seru di bawah, itu yang bikin otak kamu terus-terusan ngeluarin dopamin. Nah, ini juga persis kayak flash sale di e-commerce misalkan. Kamu nggak tahu kapan deal bagus muncul, jadi kamu terus scroll, kamu terus cek, kamu terus refresh, dan tiba-tiba 5 menit udah jadi 2 jam. Yang lebih bahaya, ini bukan cuma soal waktu yang kebuang. Ada sesuatu yang terjadi di otak kamu setiap kali kamu lakuin ini, dan efeknya jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Nah, masalah sebenarnya, otak kamu tuh udah ke-spoil. Nah, ini bagian yang paling penting, dan ini yang bikin banyak orang gak sadar mereka punya masalah. Kamu bayangin kamu tiap hari makan di restoran yang enak banget, setiap hari, tanpa skip. Nah, lama-lama makanan enak itu jadi biasa, gak spesial lagi. Dan kalau tiba-tiba ada orang yang nawarin kamu nasi putih sama telur doang, kamu pasti nolak. Bukan karena rasa yang gak enak, tapi karena selera lidah kamu tuh udah jadi ke-spoil. Dan itu persis yang terjadi ke otak kamu. Otak kita tuh punya sistem namanya homeostasis. Basically, otak selalu berusaha jaga keseimbangan. Nah, kalau kamu terus-terusan kasih otak kamu stimulasi level tinggi dari scrolling atau hal-hal instan lainnya, nah otak kamu tuh akan adaptasi. Lama-lama level tinggi itu jadi normal baru kamu. Dan akibatnya, hal-hal yang sebenarnya penting, belajar, olahraga, ngobrol langsung sama orang, tiba-tiba tuh jadi terasa hambar, boring dan gak worth it. Bukan karena hal-hal itu berubah, tapi karena otak kamu udah ke-spoil sama stimulasi yang instan. Nah, Dr. Anna Lemke juga punya analogi yang langsung nancep buat aku. Dia bilang, pleasure atau kesenangan dan pain atau kesusahan
itu diproses di bagian otak yang sama kayak dua ujung timbangan. Jadi setiap kali kamu dapat pleasure yang tinggi, timbangan itu miring ke satu sisi. Dan otak kamu langsung kompensasi dengan miring ke sisi sebaliknya. Makanya setelah scroll lama, kamu tuh jadi malah ngerasa anxious lah, kamu jadi ngerasa gelisah nggak jelas. Nah kalau kamu pernah ngerasain itu, habis 2 jam di sosmed, bukannya seger, malah ngerasa capek dan nggak ngapa-ngapain, itu bukan kamu yang aneh, itu otak kamu yang udah ke-spoil dan lagi minta lebih. Nah pertanyaannya, jadi gimana ngerisetnya? Nah solusinya adalah dopamine detox. Tapi sebelum aku jelasin, aku mau lurusin satu hal yang salah pengertian banget di internet. Dopamine detox tuh bukan berarti kamu harus nggak ngapa-ngapain seharian. Yang sebenarnya dimaksud adalah sengaja ngurangin exposure kamu ke aktivitas yang tinggi dopamine buatannya. Supaya otak kamu tuh bisa balik ke sensitivitas normalnya. Nah ada 2 cara. Cara pertama itu full day detox. Kamu misalkan pilih 1 hari, weekend misalkan, kamu skip semua aktivitas yang berdopamin tinggi. Ya sosmed, gaming, Netflix, termasuk juga junk food. Yang mulai kamu lakuin, jalan kaki, nulis di buku, brainstorming ide, ya masak. Ya mungkin bakal bosan banget, tapi emang poinnya itu. Karena waktu kamu cukup bosan, tiba-tiba hal biasa bakal jadi menarik lagi. Kamu jadi pengen baca, kamu jadi pengen beresin kamar, kamu jadi pengen ngerjain hal yang udah lama ketunda. Otak kamu literally mulai nyari stimulasi dari tempat lain, dan kali ini dari hal-hal yang berguna. Nah cara kedua adalah mini detox mingguan. Misalkan nih kalau full day terasa terlalu ekstrim buat mulai, kamu coba versi yang lebih kecil dulu. Setiap minggu kamu pilih satu kebiasaan high dopamine dan skip untuk 1 hari penuh. Ya misalnya ada 1 hari dalam 1 minggu itu kamu nggak buka sosmed sama sekali. Kamu masih bisa lakuin hal lain, cuma 1 habit itu harus off. Nah ini lebih sustainable jangka panjang dan efeknya tetap kerasa. Alternatif solusi lainnya adalah ganti urutan. Nah, tapi sebenarnya yang paling powerful dan lebih sustainable tuh bukan cuma detox sesekali, tapi adalah ngubah kapan kamu nikmatin hal-hal itu. Nah, James Clear di Atomic Habit jelasin sesuatu yang simple, tapi sering kita skip. Otak kita tuh jauh lebih termotivasi kalau ada reward yang jelas nunggu di ujung usaha kita. Bukan reward abstrak kayak nanti hidupku lebih baik, tapi reward yang konkret dan langsung berasa. Jadi sistemnya gini, kamu kerjain dulu hal yang susah, baru nikmatin hal yang menyenangkan. Kedengarannya simple, tapi realitanya banyak orang balik urutannya. Buka TikTok dulu sebentar sebelum mulai kerja, dan tiba-tiba 2 jam hilang. Nah kenapa urutan ini penting banget? Karena begitu kamu kasih otak kamu dopamin tinggi di pagi hari, dia itu udah set ekspektasi yang tinggi, dan task kamu yang butuh fokus jadi kerasa membosankan banget dibandingin itu. Nah sekarang kamu coba balik urutannya. Selesaikan dulu satu kerjaan sebelum kamu buka apapun. Kamu akan sadarin sendiri seberapa bedanya. Dan satu hal yang aku mau tekenin adalah, ini bukan soal jadi anti teknologi. Kamu masih bisa enjoy hal-hal yang kamu suka. Cuma kamu lakuin dengan sadar, bukan autopilot atau refleks. Karena dopamin itu netral, dia ngikutin kemana kamu arahin. Nah pertanyaannya, kamu mau arahin ke hal yang bikin hidup kamu lebih baik, atau yang cuma bikin kamu ngerasa senang sesaat? Oke, kalau ada satu hal yang kamu bawa dari video ini, kamu coba lakuin satu mini dopamine detox minggu ini. Pilih satu habit, skip untuk 1 minggu, atau beberapa hari, dan perhatiin apa yang berubah. Sampai ketemu di video berikutnya. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.